Tapi mengapa hari ini banyak sekali orang yang pakai jenggot, kemudian pakai sorban dan Tapi sebagainya, menipu gitu tapi ya. menipu dan sebagainya. Ah. Apakah itu kan Tapi lahir ngatain iya, gitu iya. yang dah habis belum STS-nya? ETS-nya. Bang, lah, Yo. Masya Allah, dah main aja rupanya nak. Latihan. Lanjut lah, lah yuk. Enggak. Tak lah bang. Latihan lah. Udah penat dah. Insya Allah. Wih, ini dia nih laki-laki, olahraga laki-laki. Masya Allah. Kita tampatkan dulu ya. Boleh bang, silahkan. Masya Allah, luar biasa. Wah, luar biasa ya. Antum tuh harus latihan lah juga. Iya sih bang, apalagi kalau di Stonsable ya bang. Hah? Oh iyalah. Kuda-kudanya jinak, kemudian ada pelatihnya. Ada pelatihnya. Insya Allah lah. Kurang ya. Keren, keren, keren. Mantap ya bang. Nah, ini namanya Sultan. Wih, Sultan. Sesuai namanya, Sultan Stable. Sultan Stable. Jadi oh, ini ikonnya. Besar kan? Besar sekali. Besar nih, Di. Wih. Ini jantan nih, Di. Wih, keren. Nah, keren, itu ada keren. tuh di situ yang kecil. Kita dari kecil tuh dulu yang apa namanya Satria. rawatnya. Namanya Satria. Masya Allah. Dari kecil, dari ibaratnya dari bayi yang nggak bisa ditunggangin, sekarang udah bisa. Udah asik di situ tungganginnya. Keren sih, Bang. Iya. Pengen sih. Harus, bukan jangan pengen. Harus komitmen. Iya sih. Kapan nih harus mulai tanya Coach Putra nih? Gimana cara daftarnya kan? Nah, apalagi kita nih laki-laki yang sudah beristri nih. Iya. Datang aja ke rumah, datang aja ke sini. Insya Allah nanti akan dipandu oleh Coach Putra. Oh, sip. Nanti dia dimandikan dulu. Oke. Kita ngobrol di situ lah. Oke, ya bang. Aduh. Panas di. Lama sudah. Alhamdulillah bang. Lumayan lututku. Luar biasa. Berapa kali lah tadi tuh. Keren kan? Keren. Ini namanya laki-laki bang. Olahraga tuh bukan hanya olahraga, ada juga olahraga bang. Olahraga main game. E-sport. Dari mana olahraga ya bang? Entahlah. Nggak tahu mana kategori. Tidak. Kategori gitu. Apa namanya olahraganya e-sport itu. Paham juga bang. Tapi bang, ada ingin bertanya nih bang. Ya. Boleh ya bang? Sebenarnya kategori, kan abang bilang tadi keren ya? Ya. Sebenarnya kategori laki-laki keren itu seperti apa sih bang? Malum lah bang kan? Kadang orang bilang, ya. Keren, laki-laki yang keren itu kan harus punya six pack. Ya. 1, 2, 3. Iya, iya. Kalau Ana ini kan one pack. One pack ya. One pack. Atau big pack. Big pack kan. Ya. Jadi sebenarnya bang, kadang ada juga orang harus menilai kayak gini. Oh, dia tuh keren ketika punya mobil yang mahal gitu, atau cara dia bicara, atau cara dia berjalan, atau cara dia badannya harus besar, kuat dan sebagainya. Sebenarnya dalam Islam itu menilai kepribadian seseorang itu dinilai dari mana sih? Nah, apakah hanya dari fisik nih? Iya, betul. Jadi gini jadi ada hadisnya yang mengatakan kalau suami yang keren, sebaik-baik suami itu, artinya kan apa? Sehebat-hebat dan sekeren-kerennya suami itu adalah apa? Laki-laki yang memuliakan istri. Berarti jadi tidak penting tuh suaminya tuh gemuk besar gitu atau apa gitu. Tapi ketika dia memuliakan istrinya, itu adalah sekeren-kerennya suami. Oh gitu bang. Itu kalau untuk yang udah punya pasangan. Kalau untuk yang belum punya pasangan, laki-laki itu apa? Jadi ada laki-laki gini di. Abang lupa tuh hadisnya tuh ya. Cuman abang pernah dengar kata ustadz tuh gini. Jadi ada ciri-ciri orang yang dirindukan surga. Salah satunya golongan orang-orang yang dirindukan surga. Salah satunya adalah
pemuda. Nah, pemuda yang dirindukan surga itu ciri-ciri adalah pemuda yang gini dulu, sebelum abang sebutin yangnya, maka abang kebayang tuh pemuda yang dirindukan surga. Surga itu gimana? Surga itu surga ada bidadari. Ada, itu dirindukan. Dan bidadari itu merindukan laki-laki gitu. Jadi ibaratnya tuh kalau abang bayangin ya dia, itu kalau ada bidadari, ya, bisa bayangin nggak bidadari itu gimana? Pasti lo cantik, indah. Dalam satu riwayat kalau ada manusia seorang laki-laki yang memimpikan bidadari, niscaya dia tidak akan berserela lagi melihat semua perempuan yang ada di dunia ini. Saking cantiknya bidadari itu. Nah, ini orang golongan ini, pemuda ini dirindukan oleh bidadari. Coba bayangin. Gimana kerennya itu tuh pemuda itu. Penasaran ya? Apa ya bang? Cepatlah bang. Bahaya nih. Salah satunya apa? Salah golongan pemuda yang dirindukan bidadari surga ini adalah pemuda yang menghabiskan masa mudanya dalam rangka apa? Menuntut ilmu dan mengamalkannya, mendekatkan diri pada Allah. Menghabiskan waktu untuk agama. Berarti setiap aktivitasnya itu selalu terkait dengan Allah, terkait dengan ibadah, khususnya amalan dakwah. Jadi poinnya apa? Poinnya golongan pemuda yang dirindukan surga adalah pemuda yang masa usia mudanya itu dia habiskan waktunya untuk dakwah. Berarti kategori laki-laki itu bukan hanya dari fisik ya, jadi bang, kerennya kalau sudut pandang abang ya, kerennya ada kadang badan kekar gitu dia. Iya betul. Cuman gini. Oh itu banyak sekarang tuh. Iya sih. Iya. Badannya oke gitu. Iya. Kan nggak bisa dilihat sih. Ada juga orang yang gini katanya ada laki-laki cowok Sigma. Ya kan yang tadi itu maskulin gitu. Apa yang keren itu katanya paling tinggi levelnya tuh Sigma. Cool, dia tenang, laki banget tuh. Ya, betul. Bukan apa ya? Bukan pria tapi laki gitu. Laki kata orang. Nah, apakah itu yang dikatakan keren? Belum tentu. Ketika jadi kalau dalam Islam tuh sudut pandang kerennya itu apa, baik laki-laki ataupun perempuan adalah apa? Terlihat dari saksiyah kepribadian dia. Jadi Islam itu sudah membentuk bagaimana kaum muslimin itu tercipta atau terbentuk menjadi pribadi yang istimewa. Oh, berarti Islam itu sudah mengatur. Iya, jadi Islam itu, jadi kerennya dalam Islam itu tidak serta-merta tertampak dari tampilan fisik. Betul. Tidak serta-merta tertampak dari cover. Betul. Tapi itu tertampak terwujud dari perilaku dia. Dari amal dia, dari aktivitas dan attitude dia. Gitu. Jadi laki-laki yang dia memahami Islam itu dengan baik, pasti dia laki-laki yang tanggung jawab. Pasti laki-laki yang jujur. Pasti laki-laki yang punya integritas. Pasti dalam dunia kerja pasti dia disiplin, karena dalam Islam sudah diajarkan itu menjadi suatu keharusan. Kayak contoh dia harus disiplin. Dia dalam sholat harus tepat waktu, 5 waktu gitu. Disiplin dia. Mau gimana pun sibuknya dia harus menyempatkan waktu untuk bertakarub kepada Allah. Kepada Tuhannya. Itu kalau orang yang tidak biasa disiplin tidak akan bisa mengamalkan itu. Maka ketika dia sudah terbentuk attitude itu, maka dalam kerjaan dia, maka dia pun akan selalu disiplin. Dia terikat pada aturan-aturan. Oh gitu. Berarti Islam ini luar biasa. Luar biasa Jadi keren itu tidak bisa lihat dari cover. Ada juga kan orang yang cowok Sigma tapi kerjanya, attitude-nya tuh nggak ada ya, gitu. Punya sana, punya di sini, punya di situ. Kenapa? Karena dia sebagai diidolakan, ya apa gitu kan. Jadi standar-standar yang seperti itu tuh andai kalau kita mengkaji Islam jauh lebih keren dan istimewa. Bukan hanya laki-laki tapi perempuan. Tapi mengapa ya bang? Kita kan nggak mungkin ungkiri juga bang. Salah satu bukti bahwa seorang laki-laki itu soleh itu kan dari gini ya, kepribadian yang keren itu kan dari fisik juga nih bang. Ya misalnya dia contoh tadi dia memelihara jenggot. Gitu. Tapi tidak ada yang pakai sorban dan sebagainya gitu bang. Tapi mengapa hari ini banyak sekali orang yang pakai jenggot, kemudian pakai sorban dan sebagainya, tapi menipu dan sebagainya. Apakah itu kan lahir tapi ngatain gitu yang dah habis belum
TS-nya. TS-nya. Wah, jual dong, Go. Nah, gitu paham ya Ya, kan. Tapi kok bisa seperti itu? Dia kan ya, sudah ya, ya. berkepribadian Islam. Maksudnya apakah sudah berkepribadian? Bukan. Enggak. Ya, jadi dia punya pengetahuan tentang Islam, tapi dia belum tentu punya kepribadian Islam. Oh. Jadi orang yang memahami Islam itu belum tentu dia punya kepribadian Islam. Karena kepribadian Islam itu dibentuk. bukan Bukan pemaham apa namanya, walaupun pembentukan pemahaman itu berdasarkan dari pembentukan perilaku itu berdasarkan dari dari pemahaman, pemikiran. tapi belum tentu adanya pemahaman dia bisa melahirkan perilaku yang sesuai dengan pemahaman dia. Oh gitu. Nah gitu. Jadi ini memang makanya dalam belajar metode belajar yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat itu bukan taklim tapi taskif. Sorry. Iya, taskip itu pembinaan. Kalau taklim itu ngajarkan sharing ilmu aja gitu. Ya, tapi kalau Rasul mengajarkan para sahabat itu taskip. Kalau taklim tuh ngajarin aja kan gitu. Nah, kalau Rasul taskip itu apa? Taskip itu benar-benar membina, membentuk para sahabat itu punya kepribadian Islam. Punya saksiyah Islamnya. Oh gitu. Berarti bisa saja nih. Jangan sampai kita hanya melihat dari covernya saja tadi. Dia berjenggot dan sebagainya, tetapi juga harus dilihat dari pola yang kaosan mah sholat bisa boleh. Jadi tidak lihat harus harus pakai. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan sholat pakai baju gamis ya, itu kan lebih sempurna, apalagi kalau jadi imam kan. Nah, berarti kerennya Islam itu gitu. Jadi bukan hanya lihat tampak itu. Jadi Islam itu tidak menjas ya ketika orang kemudian pakai kaos. Kadang gini kalau dikatakan keren itu terlihat dari tampilan fisik, apakah semua orang bisa tertampak dari tampilan fisik dapatkan karunia seperti yang diidam-idamkan? Betul. Misalkan kalau ada laki-laki yang tinggi, badannya bagus, dan seterusnya, mungkin kulitnya terang gitu ya. Kayak opa-opa Korea lah. Iya. Rambutnya tebal gitu kan. Tapi apakah semua orang seperti itu? Tidak. Nah, itu qadarullah, itu ketetapan yang Allah sudah berikan, yang mana itu tidak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketetapan yang Allah berikan itu tidak menjamin orang baik atau buruk, tidak menjamin orang masuk surga atau masuk neraka. Tapi yang ditentukan adalah apa? Kata Allah kan dalam Al-Qur'an, yang menentukan kalian baik itu adalah apa? Perilakunya. Itunya, karena perilaku itu yang bisa kita ikhtiarkan, yang bisa kita upayakan. Sementara ketetapan Allah itu bagian dari qada yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Kita bisa milih nggak kita lahir di mana? Kita bisa milih nggak kita lahir dari orang tua yang seperti apa? Kita bisa memilih nggak kita punya badan bentuk rupa seperti apa? Nggak bisa. Itu yang sudah Allah tetapkan. Maka kita redo atas ketetapan Allah. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Yakin bahwa ketetapan Allah qada itu baik untuk kita. Kita dengan redo menerima itu. Nah, ikhtiar kita apa? Ikhtiar kita adalah apa? Mengupayakan kita punya saksiyah Islamnya yang bagus sesuai dengan yang Allah harapkan. Keren. Berarti kita ini walaupun mungkin kita dilahirkan dalam posisi yang bukan kayak orang-orang Korea putih dan sebagainya. Kita bisa mengikhtiarkan, kita bisa jadi lebih baik, kita bisa menjadi lebih baik dengan apa? Nah, jadi saksiyah Islamiyah itu terbentuk dari apa? Dari dari informasi yang kita dapatkan. Informasi yang kita dapatkan itu tentu informasi yang benar, informasi yang sumbernya bagus, yang jelas dari orang yang terpercaya gitu kan. Dapat informasi, ketika informasi itu masuk kepada kita lahirkanlah pemahaman. Nah, pemahaman itu melahirkanlah perilaku itu tindakan, saksiyah melahirkanlah amal-amal perbuatan. Gitu. Jadi kalau misalkan informasi kita dapatkan benar, kita dapatkan pelajaran yang baik, kita dapatkan pemahaman hingga kita paham bagaimana cara berperilaku, bertindak, hingga amal kita lah terbentuk lah. Jadi amal itu kayak akhlak itu kayak ibaratnya buah dari sebatang pohon. Jadi sebatang pohon itu yang tidak terlihat apa? Akidahnya, fondasinya. Batangnya itu adalah apa? Batangnya itu adalah syariah. Cabang-cabangnya tadi adalah apa? Ada muamalah, ada ibadah, ada nafsiyahnya gitu. Nah, buahnya apa? Buahnya tadi adalah akhlak. Jadi Islam itu tuh komplit nih. Jadi kita nggak bisa mengharapkan buah yang bagus sementara fondasinya, akarnya tidak menyerap nutrisi yang baik. Kita juga tidak bisa mengharapkan buahnya bagus kalau batangnya itu hanya separuh yang hidup, yang bagus gitu, yang daunnya yang bagus. Sementara kita hanya fokus pada ranting yang satu saja. Kita tidak akan bisa mengharapkan itu. Berarti
kita melakukan misalnya wajah apa kita berpakaian yang rapi, Iya. kemudian yang bersih, Iya. yang wangi-wangian itu bukan karena atas dasar tadi ngikut-ngikut ya Oh ya. enggak, jadi Tetapi memang bukan kita karena kesadaran. Iya, kita dan memang sadar ini penting gitu. Oh kebersihan, Islam memang mengajarkan kebersihan. Ya, Oh. makanya itu setiap habis kita pakai itu kuda kita mandiin, kita cuci. Kenapa? Karena dia nggak bisa mandi sendiri gitu kan. Betul, betul, betul. Agar apa? Agar bersih, agar sehat. Nah gitu juga kita manusia gitu kan. Ya kita diajarkan bersuci. Bersuci itu salah satu apa? Membersihkan diri. Gitu. Betul. Nah jadi memang ya Islam itu luar biasa di. Nah jadi memang tuh apa namanya fisik tuh tidak dinilai, tidak dilihat, tapi perilaku bersih karena Allah suka yang bersih, yang indah-indah, yang apa namanya, yang bersih-bersih, yang cantik-cantik. Maka mengupayakan untuk itu, ya itu bagian dari ibadah dan itulah saksiyah Islamiyah. Oke bang, abisnya aku nak mandi lagi bang. Abang juga nak mandi nih, habis dari apa dengan Sultan tadi, menunggang Sultan tadi, agak beda baunya. Pokoknya kita bang kayaknya di sini bang, di Sultan Stable ini bang. Oh iya dong, harus sering-sering main di sini, ajak-ajak teman di sini, biar ramai kita kan. Biar ramai, oke siap bang. Yuk bang. Oke. Yuk, assalamualaikum. Salam.